puji Tuhan. Salam bagi kita semua pada saat malam hari ini, dimanapun berada, kembali bersama dengan saya, yaitu Ibu Rosemary ya. Ya puji Tuhan, saudara yang terkasih. Kita akan belajar tentang bagaimana kita hidup sebenarnya di dalam Tuhan ketika kita menghadapi masalah, bagaimana supaya kita memiliki dasar yang kuat, dasar yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan, firman Tuhan pada saat malam hari ini yang saya mau bagikan renungan malam bagi kita semua dimanapun saat ini berada, yaitu dua macam dasar yang terambil firman Tuhannya dari Matius 7 ayat 24 sampai dengan Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27, saudaraku ya. Ya puji Tuhan, saya akan bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia adalah sama dengan orang yang bijaksana. Nah, firman Tuhan pada saat malam hari ini mengingatkan kita agar kita senantiasa, saudaraku, yaitu mendengarkan firman Tuhan, ya, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, saya mau katakan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari ini, bahwa Tuhan Yesus kita adalah Allah kita yang hebat. Amin. Nah, banyak anak Tuhan saudaraku yang terkasih ya. Ya puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa banyak anak-anak Tuhan tidak terlalu yakin dan tidak terlalu percaya dengan firman Tuhan. Bahkan bisa dikatakan mereka sudah lama menjadi Kristen, tetapi mereka sering sekali mengatakan bahwa janji Tuhan itu tidak benar gitu ya. Nah, banyak anak Tuhan yang saya layani juga mengatakan bahwa Tuhan itu kadang tidak adil ketika mereka menghadapi masalah. Banyak ketika mengalami yang namanya terpaan, tantangan, problema dalam kehidupannya, banyak anak Tuhan yang selalu menyalahkan Tuhan. Bahkan mereka sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil, bahwa Tuhan itu tidak ada ketika mereka mengalami yang namanya keputusasaan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi bagi setiap anak Tuhan? Kenapa bagi anak-anak Tuhan sering mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada ketika mereka menghadapi masalah? Nah, firman Tuhan mengatakan pada saat malam hari ini, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Nah, setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, setiap orang yang mau melakukan firman Allah, ia adalah sama dengan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Allah. Ketika orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan, adalah orang-orang yang bijaksana. Kenapa bisa dikatakan mereka orang yang bijaksana? Karena ketika mereka mengerti firman Allah, mereka akan bertindak dengan hati-hati. Ketika mereka sudah paham dengan firman Tuhan, mereka akan takut dengan perbuatan-perbuatan yang salah. Ketika mereka mengerti firman Tuhan, maka mereka akan tunduk kepada firman Tuhan. Nah, orang-orang yang demikian, ketika ada di dalam dirinya firman Allah, saya mau katakan saudaraku yang terkasih, maka dia adalah orang yang bijaksana. Dan dia akan siap menghadapi yang namanya tantangan. Dan orang tersebut akan siap menghadapi masalah apapun yang terjadi. Karena apa? Karena sudah hidupnya didasari oleh firman Tuhan. Nah, makanya dikatakan bahwa permulaan daripada hikmah adalah takut akan Tuhan.
Ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan mengerti firman Allah. Ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan mengerti rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini juga dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikannya di atas batu. Nah, orang yang bijaksana ketika dia menghadapi masalah, dia akan bijak. Karena apa? Karena dia sudah mengerti firman Allah. Karena apa? Karena dia sudah tunduk akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia mau melakukannya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ketika ada masalah yang terjadi dalam kehidupan dia, dia tidak akan goyah. Karena jelas dikatakan di firman Allah ini, ketika hujan turun, banjir, lalu angin melanda rumah itu. Ketika hujan turun, ketika masalah, seketika terjadi badai, ketika tantangan terjadi, rumah itu tidak akan hancur. Begitu juga kehidupan kita, diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Ketika kita menghadapi masalah, itu tidak akan runtuh. Tidak akan, iman kita tidak akan goyah. Karena apa? Karena kita dirikan di atas batu. Karena setiap kehidupan kita, ya, kita landaskan yaitu di dalam Tuhan Yesus, di dalam kebenaran firman Allah. Nah, makanya ketika firman Allah itu ada di dalam diri kita, apapun itu terjadi, angin badai, terjadi hujan, ya, terjadi yang bisa dikatakan hal-hal yang di luar dugaan kita, yang membuat kita jatuh. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dasarnya adalah Tuhan Yesus, maka kita akan kuat. Kita akan berdiri di atas batu itu. Sekalipun angin badai datang, tetapi kita akan tetap kokoh. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa kita bisa mengalami yang namanya kita kuat di dalam Tuhan? Karena yang tadi dikatakan, bahwa landasan firman Allah ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa setiap orang yang bijak adalah orang yang melakukan firman Allah. Nah, setiap orang yang bijak adalah orang yang melakukan firman Allah. Jadi kita mau bijak di dalam Tuhan, lakukan firman Allah. Kita mau mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau bisa melewati tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari landaskan kehidupan saudara yaitu takut akan Tuhan. Landaskan kehidupan saudara yaitu di dalam firman Allah. Sehingga ketika ada angin badai topan, banjir pun melanda rumah kita. Artinya rumah adalah berbicara tentang kehidupan kita, berbicara tentang hidup kita pribadi, ya, berbicara tentang keluarga kita, berbicara tentang pekerjaan kita. Walaupun itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, badai itu, kita tidak akan pernah goyah. Karena apa? Karena ada Yesus. Karena apa? Karena ada firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Makanya dikatakan orang yang bijak adalah orang yang melakukan kebenaran firman Allah. Apakah saudara saat ini yakin dan percaya kepada firman Allah? Banyak anak-anak Tuhan ketika masalah saja yang terjadi dalam kehidupan dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, bahwa Tuhan itu tidak adil. Ya, bahkan boleh dikatakan bahwa setiap anak Tuhan, ya, tantangan hujan aja mungkin datang satu harian hujan sudah tidak beribadah, ya, sudah tidak datang kepada Tuhan. Tetapi kalau dilandaskan diri kita yaitu kebenaran firman Allah, sungguh-sungguh kita mengerti, sungguh-sungguh kita paham firman Allah itu dalam kehidupan kita, maka kita akan berjalan di jalannya Tuhan. Maka kita akan takut dengan Tuhan. Maka kita akan melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh di dalam setiap kehidupan kita. Nah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebesar apapun itu masalah, sebesar apapun itu goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita berdiri di atas batu itu, ya, kalau kita berdiri di atas kebenaran firman Allah itu, maka kita akan kuat bersama dengan Tuhan. Nah, sebaliknya saudaraku yang terkasih, apa yang dikatakan selanjutnya ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, orang bodoh, orang yang tidak melakukan firman Allah itu adalah orang bodoh, ya, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya,
banyak anak-anak Tuhan sudah mendengarkan firman Allah tidak mengerti. Banyak anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan tetap goyah di dalam Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan sudah Kristen puluhan tahun tetap tidak percaya, tidak yakin akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Allah itu benar-benar tidak terjadi di dalam setiap kehidupan dia. Makanya dikatakan orang bodoh. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu adalah orang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika badai terjadi, ketika hujan terjadi, ya rumah itu akan dihanyutkan. Karena apa? Karena kehidupannya tidak dilandaskan dengan firman Allah. Nah, saudaraku yang terkasih, saya mau katakan, ketika itu saudaraku yang terkasih, ketika ada badai, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, orang tersebut akan jauh daripada Tuhan. Ya, orang tersebut akan suam-suam kuku. Orang tersebut akan meninggalkan Tuhan. Makanya dikatakan tadi bahwa dia mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika ada badai, ketika ada hujan, maka rumah itu akan roboh. Iman orang itu sendiri akan roboh. Dan iman percayanya akan bisa dikatakan iman percayanya tidak ada lagi kepada Tuhan. Dan dia akan meninggalkan Tuhan. Nah, Tuhan mengatakan pada saat malam hari ini bahwa orang yang tidak melakukan firman Allah adalah orang-orang yang bodoh, ya. Oh, kenapa bisa hal itu bisa terjadi? Ya, karena tidak ada dasar firman Allah dalam kehidupan dia. Sehingga ketika sedikit pun ada masalah, maka orang tersebut akan meninggalkan Tuhan. Nah, saya mau katakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bijak di dalam Tuhan. Mari kita bijak di dalam menghadapi masalah. Nah, apa yang akan kita lakukan supaya kita bijak? Takut akan Tuhan. Ya, ketika orang takut kepada Tuhan, ketika orang mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh di dalam kehidupan dia, ya, datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, melakukan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, di atas batu yang kuat itu, maka saudaraku yang terkasih, apapun itu dalam keadaan apapun, dalam tantangan dalam kehidupannya, maka dia akan kokoh dan dia akan kuat. Dan dia semakin kuat itu badai, semakin kuat itu hujan, maka dia akan bertahan kokoh dan semakin imannya teruji di dalam Tuhan. Orang-orang yang bisa dikatakan saudaraku yang terkasih, orang yang suka tantangan adalah orang yang semakin mau didewasakan di dalam kerohanian. Semakin banyak tantangan, semakin kita akan dewasa di dalam Tuhan. Karena apa? Ketika ada masalah, di balik ada masalah, ada kemenangan. Di balik ada masalah itu ada mujizat. Tetapi bagaimana kita bisa mengalami kemenangan dan mujizat itu dalam kehidupan kita? Kalau kita mau sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh berdiri di atas batu itu. Kalau kita sungguh-sungguh berdiri di atas kebenaran firman Allah itu. Tetapi kalau kita berdiri di atas pasir, maka kita akan cepat goyah. Ketika sedikit pun masalah terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan meninggalkan Tuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kebodohan kita. Karena hanya orang yang bijaklah orang yang melakukan firman Allah. Tuhan akan memberikan hikmat pengetahuan, kepintaran kepada kita, dan Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita ketika kita mau bersandar kepada firman Allah. Orang yang tidak mau bersandar kepada firman Allah adalah orang-orang yang bodoh. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana kita akan mengalami janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Bagaimana kita akan mengalami cinta Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Saya mau katakan saudaraku, kita tidak akan mengalami apa-apa. Kita tidak akan mengalami yang namanya tadi saya katakan perubahan di dalam diri kita. Kalau kita sendiri jauh daripada Tuhan, saya mau katakan saudaraku, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan di dalam diri kita pada saat ini, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya. Jangan kita menyalahkan Tuhan ketika hal masalah itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Padahal kita sendiri tidak mau dibimbing oleh kebenaran firman Allah. Jangan kita menyalahkan ketika kita mengalami kegagalan di dalam kehidupan kita. Menyalahkan Tuhan ketika kita mengalami kegagalan di dalam kehidupan kita. Sering anak Tuhan, saya katakan menyalahkan Tuhan ketika mengalami masalah dalam kehidupan dia. Karena apa? Dia tidak menyadari karena kebodohan
Tuhannya sendiri. Jadi saya mau katakan pada saat malam hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dirikanlah rumah saudara di atas batu. Dirikanlah, saudaraku, rumah saudara, kehidupan saudara di atas kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Maka ketika Anda sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka saudara akan mengalami berkat Tuhan, akan mengalami kekuatan dan pembaruan di dalam setiap kehidupan saudara. Selanjutnya firman Tuhan ini dikatakan, saudara yang terkasih, dari Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, Tuhan sudah memilih kita. Dikatakan lagi, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang menetapkan kita supaya kita menghasilkan buah. Buah apa? Buah pertobatan. Buah apa? Buah ketekunan. Buah apa? Buah kesetiaan. Buah apa? Kita bertumbuh benar-benar di dalam Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bertumbuh benar-benar di dalam Tuhan? Melakukan firman Allah sungguh-sungguh di dalam setiap kehidupan kita. Sering anak Tuhan mengatakan, saya tidak mengalami pertumbuhan, saya mengalami kegersangan. Dia menyalahkan gereja tersebut, dia menyalahkan firman Allah, tetapi dia tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, dan dia tidak pernah melakukan firman Allah. Bagaimana caranya dia akan menghasilkan buah kalau dia sendiri tidak mendengarkan firman Allah? Bagaimana kehidupannya berbuah dan menetap buah itu dalam kehidupan dia? Dia sendiri tidak mau melakukan firman Allah dalam kehidupan dia. Tidak akan mengalami namanya pertumbuhan kerohanian. Selanjutnya dikatakan firman Tuhan, saudaraku, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Supaya apa yang kita minta, Tuhan akan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Kalau kita benar di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan itu semua apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita gumulkan, Tuhan akan berikan. Tuhan mengatakan sendiri malam hari ini, bahwa dikatakan, saya akan ulangi, supaya kamu bergerak menghasilkan kepada buahmu, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Pergumulan kita, kerinduan kita, masa depan kita, cita-cita kita, apa yang kita kumpulkan saat ini ke hadapan Tuhan. Kalau kita minta, kalau kita dengan setia, kalau kita dengan tekun di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Mudah-mudi bergumul untuk jodoh, Tuhan akan berikan. Keluarga bergumul untuk anak, Tuhan akan berikan. Ada seorang ibu yang saya kenal, minta didoakan. Ada 2 orang ibu yang saya kenal, minta doa, saya doakan, akhirnya punya anak, dan mereka tetap setia melayani walaupun dimanapun mereka, saudaraku yang terkasih, tapi mereka tetap setia. Tapi ada orang, anak Tuhan yang saya layani, ketika tidak hamil, pindah-pindah gereja, minta mujizat ke sana, minta mujizat ke sana, minta mujizat ke sana, akhirnya keliling-keliling gereja. Tuhan enggak inginkan seperti itu. Tuhan inginkan, ya, kita salah satu menetap di suatu tempat, ya, kita berdoa, kita doakan, setia, berbuah, sehingga ketika kita berbuah, kita akan menghasilkan. Setiap apapun yang kita gumulkan itu, Tuhan akan jawab. Tetapi kalau kita tidak setia, Tuhan tidak akan pernah menjawab doa-doa kita. Banyak anak Tuhan tidak menyadari hal itu, saudaraku ya. Banyak anak Tuhan tidak menghasilkan buah, padahal sudah berpuluh-puluh tahun menjadi umat Tuhan. Saya rindu, saudaraku yang terkasih, pada saat malam hari ini, mari kita mau sungguh-sungguh meraih janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan tadi, kalau kita sungguh-sungguh mendirikan rumah kita di atas batu, di atas kebenaran firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Allah, maka kita akan mengalami pertumbuhan. Ketika pertumbuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan menetapkan hati kita bahwa kita akan mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan kita, bahwa kita akan mengalami mujizat di dalam setiap kehidupan kita. Maka bersama dengan Tuhan Yesus akan kita mengalami yang namanya
kemenangan demi kemenangan, saudaraku. Jadi saya mau katakan pada saat malam hari ini, jangan menyalahkan Tuhan ketika saudara berdiri di atas pasir. Mari, saya mengundang saudara, dirikanlah rumah saudara di atas batu. Sehingga ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara boleh kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang saudara pilih pada saat malam hari ini? Apa yang saudara inginkan pada saat malam hari ini? Apa yang mau menjadi dasar saudara pada saat malam hari ini? Saudara boleh memikirkan pada saat malam hari ini. Apakah saudara mendirikan rumah saudara di atas pasir? Apakah saudara mau mendirikan rumah saudara di atas batu? Kalau saudara ingin bijak di dalam Tuhan, dirikanlah rumah saudara di atas batu. Sehingga ada tantangan, ada gelombang, ada badai, ada masalah, ada problem, saudara tidak mengalami yang putus asa. Tetapi kalau saudara ingin mendirikan rumah di atas pasir, saudara adalah termasuk orang-orang bodoh yang siap ketika menghadapi masalah, saudara akan goyah. Banyak anak Tuhan bunuh diri, saudaraku, sudah di dalam Tuhan, sudah melayani. Banyak yang bunuh diri ketika tidak kok menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Saudara, saya mau katakan, saya temukan saudaraku ada anak Tuhan, ketika dia menghadapi masalah dia ingin bunuh diri. Puji Tuhan, ketika saya telepon saudara malam-malam harinya, saudaraku tidak jadi bunuh diri, saudaraku. Kalau bisa dikatakan Tuhan mengingatkan saya kepada dia. Ketika saya telepon dia mengatakan, untuk ibu menelpon saya, padahal saya ingin bunuh diri karena saya tidak kuat lagi menghadapi masalah ini. Kenapa tidak kuat menghadapi masalah? Karena tidak ada dasarnya, yaitu dasar kebenaran firman Allah. Saudaraku, orang yang benar di dalam Tuhan, ketika ada masalah itu dia akan tetap bersyukur di dalam Tuhan. Ketika semakin banyak masalah, dia akan semakin naik kerohaniannya dan semakin kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena dia akan semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia semakin mencari Tuhan ketika menghadapi masalah. Itulah orang bijak. Orang bijak ketika menghadapi masalah berbeda dengan orang yang bodoh. Orang yang bijak ketika menghadapi masalah, dia akan mencari Tuhan, semakin mencari Tuhan. Ketika ada masalah, semakin dia berdoa. Ketika ada masalah, dia akan semakin berpuasa. Ketika ada masalah, dia akan semakin bertanya kepada Tuhan sampai dia mendapat jawaban doa itu. Tetapi orang bodoh akan menyalahkan Tuhan dan dia akan pergi dan menjauh diri daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mana yang saudara pilih pada saat malam hari ini? Apakah saudara akan memilih itu saudara mendirikan rumah di atas pasir? Tapi kalau saya boleh katakan, pilihlah saudara berdiri di atas kebenaran firman Allah, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah kunci keberhasilan dalam kehidupan kita. Jadi puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari ini renungan firman Allah singkat yang saya sampaikan. Tapi percayalah, ketika kita berbuah di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu akan menetap dan kita akan semakin dekat kepada Tuhan ketika kita akan semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita mengalami pertumbuhan itu? Tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan, saudara, dimanapun saudara beribadah. Cari Tuhan. Cari Tuhan dalam kehidupan saudara. Jangan terlelap dengan dunia ini. Jangan nyaman dengan keadaan zona pada saat ini. Tetapi carilah Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya akan berdoa bagi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini berada, yang mungkin pada saat ini mengalami yang namanya tadi kelabilan di dalam Tuhan. Mungkin saudara pada saat malam hari ini yang mengalami namanya tantangan, ya, ketika saudara merasakan kejenuhan di dalam Tuhan, mungkin banyak anak Tuhan mungkin mengalami putus asa ketika masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, jadi saudara ingin meninggalkan Tuhan. Namun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari ini ketika saya mendoakan saudara, ketika saudara beriman, karena firman Tuhan berkata, mulut Anda berkuasa, mulut saudara berkuasa. Apa yang kita ingin di bumi akan terikat di surga.
ketika saya mendoakan saudara, ketika saudara memiliki iman, ketika saudara percaya dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka saudara akan mendapat jawaban doa itu. Perkatakan, ketika didoakan perkatakan amin, maka jadilah kehendakmu seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka jadilah apa yang saudara perkatakan pada saat malam hari ini sesuai dengan iman saudara. Kalau iman saudara mengatakan iya, kalau saudara percaya dengan sungguh-sungguh, maka itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Jadi puji Tuhan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat malam hari ini, renungan bagi kita semuanya. Saya mau katakan, pilihlah berdiri di atas batu itu sehingga Anda kuat ketika menghadapi masalah. Puji Tuhan, saya akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada saat malam hari ini kami berdoa bagi setiap umat Tuhan, bagi saudara-saudari kami yang ada di FB pada saat malam hari ini, bahkan orang-orang yang mengimbau saya, me-WA saya, bahkan orang yang konseling dengan saya pada saat ini di luar Batam. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang saat ini yang terombang ambing, saat ini yang mereka memiliki masalah yang besar, ketika mereka putus asa pada saat malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan pengharapan bagi mereka Tuhan. Biarlah mereka Tuhan menjadi orang-orang yang bijak. Saya perkatakan pada saat malam hari ini, biarlah mereka mendirikan Tuhan Yesus rumah mereka di atas batu, di atas kebenaran firman Allah. Mereka boleh berdiri di atas kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga ketika mereka menghadapi masalah, mereka tidak akan goyah. Ketika mereka menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka, mereka boleh kuat bersama dengan Tuhan. Apa yang aku berdoa, setiap orang berpengharapan kepada Tuhan pada saat malam hari ini, yang sudah mendengarkan firman Allah pada saat malam hari ini, diberkatilah telinga rohani mereka, diberkatilah kehidupan mereka, segala yang menghalangi kehidupan mereka untuk lebih bertumbuh lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun itu bentuknya kami tolak, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan berkat keberhasilan dalam kehidupan mereka. Aku lepaskan berkat keselamatan bagi kehidupan mereka. Mereka akan menang bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka akan kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Siapapun yang mendengarkan firman Allah pada saat ini, diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami terima berkat itu. Kami terima berkat itu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan saya percaya bagi kita semua yang ada pada saat malam hari ini, Tuhan memberkati kita semuanya dan semakin kuatlah di dalam Tuhan. Yang mengimbau saya, puji Tuhan, saya akan menjawab imbau saudara. Kalau saudara ingin WA saya, boleh ditanya melalui imbau saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.